Tiap hari aku melemparkan sepotong kain lapuk ke dalam kuali minyak untuk digoreng. Lalu menjemurnya di bawah terik matahari. Terakhir kugigit ujung jariku dan mengukir mantra di atasnya. Terus seperti itu sampai hari guru akan meninggal. Akhirnya aku mengeluarkan kain lapuk yang telah kusiapkan dengan saksama. Guru, saatnya memasuki panji 10.000 arwah. Siapa sangka guru Mochi malah mencibir. Shincai, kultivasi guru 3 tingkat lebih tinggi darimu. Kain lapukmu ini sama sekali tidak bisa menaklukkan guru. Semakin berbicara dia semakin emosional. Hampir saja dia tidak tahan menamparku sampai mati. Namun kata-kataku selanjutnya, justru membuatnya terpaku di tempat. Panji 10.000 arwah ini kubuat seadanya. Hanya punya fungsi sederhana untuk menampung dan memelihara arwah. Kau mau masuk atau tidak? Terserah. Mochi mendengarnya dan bertanya dengan bingung. Kau hanya ingin melindungi arwahku. Aku mengangguk. Selama arwah tidak hancur lebur masih ada secercah harapan. Mungkin saja di masa depan muridmu ini berhasil menjadi dewa. Dan bisa membentuk kembali tubuh fisik untukmu. Tapi di luar dugaan, Mochi malah memarahiku dengan kesal. Dasar kau ini pelin-pelan. Sama sekali tidak punya kekejaman murid sekte iblis. Jika orang lain tahu, kau memiliki panji 10.000 arwah yang menyimpan arwah utama tingkat Tongsuan. Apa kau bisa melindunginya? Itu sama saja dengan cari mati. Aku mulai tidak sabar. Katakan saja kau mau masuk ke panji ini atau tidak. Mochi terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menghela napas. Asap hijau keluar dari 7 lubang di wajahnya. Berubah menjadi sosok ilusi dan melayang ke arah panji 10.000 arwah itu. Aku berteriak pelan. Masuk. Panji putih itu bergerak sedikit. Menggulung arwahnya ke dalam. Dalam sekejap, mantra di atasnya bersinar. Berubah menjadi wajah iblis. Tak lama kemudian suara terkejut Mochi terdengar dari dalam panji. Harta karun ini sungguh luar biasa. Bagaimana bisa efek memelihara jiwanya sebagus ini? Dia berpikir jika dia sendiri yang menggunakan bahan yang sama, pasti tidak akan bisa menghasilkan efek sebagus ini. Aku tersenyum bangga. Panji 10.000 jiwa adalah benda pengumpul yin. Tidak terlepas dari 4 heksagram yin yaitu Kun Sun Lidui. Muridmu ini telah menyempurnakan metode pembuatannya berdasarkan hal itu. Mochi mendengarkanku berbicara dengan lancar. Tiba-tiba dia terkejut saat menyadari. Dalam hal pembuatan harta karun, dia ternyata agak tidak bisa mengikuti alur pikiranku. Anak ini, apakah dia benar-benar seorang jenius? Mungkin saja anak ini benar-benar bisa menjadi dewa. Tepat saat suasana hati Mochi sedang campur aduk, tiba-tiba dia melihatku menempelkan kertas jimat di tubuhnya. Muridku, apa yang sedang kamu lakukan? Aku menjawab tanpa menoleh. Mengubah jasad guru menjadi zombie. Tidak boleh disia-siakan bukan? Mochi langsung terdiam 1000 bahasa. Anak ini pasti akan menjadi orang hebat. Beberapa hari kemudian, aku mengolah tulang belulang guru dengan seadanya, lalu menyimpannya ke dalam kantong penyimpanan. Saat aku hendak keluar untuk memulai jalan kultivasiku sendiri, tiba-tiba terdengar suara guru di telingaku. Muridku, kamu hendak pergi kemana? Aku baru teringat kalau guru belum sepenuhnya mati. Aku menjawab bahwa aku sekarang sudah berada di tingkat pencerahan roh. Selanjutnya harus mencari cara untuk memadatkan lautan Qi. Mochi mengira aku akan masuk gunung untuk memetik obat, lalu membuat pil pemadat Qi. Tak disangka aku malah menggelengkan kepala. Aku tidak berencana menghabiskan 10 tahun untuk membuat pil pemadat Qi. Mendengar itu Mochi termenung dan berkata, apakah kamu akan menggunakan metode pemurnian darah? Jika terlalu banyak membunuh orang maka kebencian akan membubung ke langit. Sekali diincar oleh kultivator jalan kebenaran. Dengan tingkat kultivasimu saat ini kamu hanya bisa pasrah menunggu mati. Namun aku malah tersenyum dan menanyakan sesuatu yang aneh. Guru, apa bedanya manusia dan binatang buas? Mendengar itu Mochi langsung terkejut. Kamu mau berlatih menggunakan darah dan daging binatang buas? Bodoh sekali. Saat guru mengajarimu ilmu penyempurnaan darah sudah pernah bilang, darah binatang buas tidak boleh digunakan. Kan merusak jiwa, membuatmu jadi bukan manusia bukan hantu. Mendengar itu aku malah berkata dengan serius. Di buku hanya tertulis pantangan ilmu penyempurnaan darah. Tapi tidak dijelaskan kenapa begitu. Pilat, aku ingin memahami di dalam darah binatang buas itu. Apa yang membuat para kultivator menjadi gila? Mungkin ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun setelah Mochi mendengarnya dia berkata dengan pasrah. Masalah yang selama ratusan tahun tak bisa dipecahkan siapapun. Apa dasarmu bisa memecahkan rahasia ini? Aku mengangkat kepala menatap ke kejauhan. Mungkin saja sudah ada orang yang menemukan solusinya. Hanya saja mereka menyembunyikannya. Lagi pula, kalau hanya bisa mengikuti jalan orang-orang terdahulu, bagaimana murid bisa menjadi dewa abadi? Mochi terdiam mendengar perkataanku. Murid yang satu ini sepertinya sudah tak bisa kuajari lagi. Biarlah tunggu sampai dia bangun. Sampai tingkat apa anak ini bisa berkultivasi. Tidak lama kemudian, aku menemukan 4 ekor serigala liar di hutan. Baru saja mau mendekat perlahan, aku melihat serigala yang paling waspada menegakkan telinganya, mengangkat kepala dan menatap ke arahku. Aku hanya bisa berhenti dengan pasrah. Lalu aku membunyikan lonceng, memerintahkan mayat hidup untuk melompat ke arah serigala. Meskipun mayat hidup tidak takut sakit, tapi di bawah kepungan serigala dia juga tampak sedikit kewalahan. Aku melempar 2 ekor kepada mayat hidup untuk dihisap darahnya. Anggap saja untuk memulihkan tenaganya.
Sisa serigala lainnya aku keluarkan darahnya dan kuliti. Kunci dari ilmu penyempurnaan darah adalah mengambil darah yang mengandung energi spiritual untuk disempurnakan. Tempat energi spiritual paling melimpah di tubuh manusia adalah darah jantung. Serigala pun tidak terkecuali. Aku mengamati darah yang diperas dari jantung serigala. Selanjutnya adalah mencari tahu penyebab darah binatang membuat orang menjadi gila. Setelah membereskan barang-barang, aku kembali ke kuil bobrok untuk memurnikan darah esensi ini. Di tingkat killing sulit untuk mengendalikan energi spiritual sesuka hati. Oleh karena itu proses pemurnianku ini malah seperti sedang memasak. Aku sibuk dengan berbagai macam botol dan toples. Setelah sekian lama barulah aku berhasil membuat setengah labu pil darah. Sekarang pilnya sudah ada. Langkah selanjutnya adalah mencari tikus percobaan untuk mencobanya. Saat sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar kuil bobrok. Sepasang suami istri berjalan mendekat sambil menggendong seorang anak. Melihat bangkai serigala yang dikuliti dan dikuras darahnya, pria itu seketika terkejut. Hampir saja dia berbalik dan pergi. Sebaliknya wanita di sampingnya memberanikan diri dan berkata padaku, "Tuan, apakah Anda bisa memberikan sedikit sup daging? Anak ini sudah kelaparan selama 3 hari. Saya mohon Anda berbelas kasih." Aku tersenyum kecil. Pertemuan kita adalah takdir. Silakan jangan sungkan. Tak lama kemudian, aku membagikan sup daging serigala yang sudah matang kepada keluarga 3 orang itu. Mereka berterima kasih berkali-kali. Tanpa memedulikan panasnya mereka buru-buru menenggak lebih dari setengah mangkuk. Lalu menyuapi anak mereka beberapa suap. Baru saat itulah mereka seolah-olah ditarik kembali dari ambang kematian. Mereka kembali memiliki sedikit semangat hidup. Aku mengamati mereka dengan tenang. Namun kecurigaan di hatiku semakin besar. Pria itu berpakaian seperti seorang sarjana. Bahan pakaiannya sekilas terlihat tidak biasa. Meskipun wanita itu berpakaian seperti wanita petani, namun kulitnya putih lembut dan halus. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa mereka sampai ke kuil terpencil ini. Pria bernama Zhao Hezu itu ragu-ragu sejenak, lalu mulai menjelaskan. Ternyata mereka berasal dari daerah Cui. Tetapi baru-baru ini pemerintah daerah tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan 3.000 anak laki-laki dan perempuan untuk dikirim berlatih ke Sekte Pedang Qinghe. Mereka tak tega berpisah dengan darah dagingnya sehingga terpaksa kabur semalaman. Siapa sangka setelah mendengarnya aku malah jadi makin bingung. Sekte Pedang Qinghe adalah sekte aliran lurus nomor 1 saat ini. Pemilihan muridnya sangat ketat. Masalah ini kemungkinan besar adalah penipuan. Aku khawatir ada kultivator iblis yang bertindak mengatasnamakan Sekte Pedang Qinghe. Benar-benar tidak takut mati. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Untungnya Kabupaten Cui berjarak 100 li dari sini. Seharusnya tidak akan sampai melibatkan diriku. Keesokan paginya, Zhao Hezu baru saja bangun. Dia melihat ada 2 ekor babi hutan di kuil bobrok. Ada juga beberapa burung kecil di dalam sangkar. Sementara aku sibuk menyuapi mereka dengan pil darah serigala. Aku bahkan membuat tabel khusus di atas kain goni untuk ini. Untuk mencatat reaksi dari kelompok kontrol yang berbeda setelah meminum pil. Zhao Hezu mengira semua ini adalah hasil buruanku. Perutnya mulai keroncongan lagi, tapi dia merasa tidak enak untuk meminta lagi. Aku menyadari kesulitannya. Aku menawarinya untuk membantu mencatat reaksi hewan-hewan ini. Daging rebus di panci boleh dinikmati sepuasnya. Zhao Hezu bergegas mengambil kain goni itu, dan berjanji akan mencatatnya dengan teliti. Aku tersenyum tipis. Aku mengambil baipan dan masuk ke gunung lagi. Stok pil darah sudah tidak cukup. Hari ini aku harus berburu lagi. Siapa sangka baru berjalan 100 zang. Terdengar suara mochi dari dalam baipan. Apa niatmu menyelamatkan keluarga 3 orang ini? Apa kamu mau menggunakan mereka untuk uji coba pil? Mendengar itu langkahku terhenti. Wajahku menunjukkan kebingungan. Guru, Anda tidak beristirahat untuk memulihkan jiwa. Malah ada waktu mengurusi hal-hal sepele ini. Namun suara mochi penuh dengan kekhawatiran. Sebagai gurumu aku hanya khawatir kamu akan mengungkap identitas kultivator iblismu. Kamu pikir tempat ini jauh dari Kabupaten Cui. Tapi teknik pedang terbang Sekte Pedang Qinghe adalah yang terhebat di dunia. Jarak 100 li bagi mereka bisa ditempuh dalam sekejap mata. Ternyata guru mengkhawatirkanku. Aku tersenyum dan berkata untuk menenangkannya. Aku tidak akan menyakiti keluarga 3 orang ini. Sebenarnya hanya ada satu alasan untuk menyelamatkan mereka. Mochi bertanya dengan penasaran. Alasan apa? Tapi yang membuatnya tidak mengerti adalah, aku malah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku berkultivasi di jalur iblis. Bukankah intinya adalah melakukan semua sesuka hati? Kenapa menolong orang? Tentu saja karena aku mau. Mochi tertegun mendengar perkataanku. Anak ini benar-benar bibit alami kultivator iblis. Begitu membuka mulut langsung berkata sesuka hati dan berbuat semaunya. Dia tenggelam ke dalam panji 10.000 arwah dan tidak berbicara lagi. Saat senja tiba, aku kembali ke kuil tua sambil memanggul beberapa serigala liar yang sudah mati. Tapi begitu masuk ke dalam, pemandangan di hadapanku membuatku terkejut. Saat senja tiba, aku kembali ke kuil tua sambil memanggul beberapa serigala liar yang sudah mati. Tapi begitu masuk ke dalam, pemandangan di hadapanku membuatku terkejut. 2 babi hutan tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari 7 lubangnya. Sedangkan burung kecil di dalam sangkar bulunya rontok hampir setengah. Mereka semua mengalami penderitaan yang luar biasa sebelum mati.
Dan saat melihatku kembali, wajah Zhao Hezu yang berlindung padaku pucat pasi seperti kertas. Dengan gemetar dia menyerahkan kain goni. Di atasnya tercatat dengan rincian penampilan hewan-hewan sebelum racunnya bekerja. Aku segera mengambilnya dengan tidak sabar. Sesaat kemudian, wajahku tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan senang. Aku menemukan kunci mengapa pil darah serigala membuat orang menjadi gila. Menurut catatan Zhao Hezu, baik itu babi hutan maupun burung kecil, saat racunnya bekerja mereka akan mengeluarkan suara seperti lolongan serigala, juga akan menggigit kemana-mana seperti serigala. Berdasarkan ini aku menduga bahwa di dalam pil darah serigala seharusnya tersisa arwah binatang. Akan membuat orang yang meminumnya tertular kebiasaan serigala. Jadi setelah babi hutan meminumnya arwahnya terkikis oleh arwah serigala lalu mati. Aku sampai pada kesimpulan yang sangat penting. Metode pemurnian darah harus sesama jenis saling memakan. Dan untuk memverifikasi kesimpulan ini, hanya perlu menangkap seekor serigala dan memberinya sisa pil darah serigala. Memikirkan ini aku kembali berlari keluar dari kuil tua. Jika malam ini tidak berhasil menangkap seekor serigala kembali, aku takut tidak akan bisa tidur. Tapi karena akhir-akhir ini aku berburu serigala tanpa terkendali, akibatnya aku mencari hampir semalaman. Baru dengan susah payah menemukan seekor serigala penyendiri berkaki tumor. Aku menyuapkan pil darah serigala ke mulut serigala itu. Lalu diam-diam menunggu efek obatnya bekerja. Sampai 4 jam kemudian, serigala berkaki tumor itu akhirnya menunjukkan keanehan. Tiba-tiba ia mengabaikan luka di kakinya dan menerkamku dengan sekuat tenaga. Jauh lebih bersemangat daripada penampilannya yang lemah sebelumnya. Sepertinya pil darah serigala mengandung sisa arwah serigala. Hanya akan membuat serigala itu menjadi beringas. Dan tidak akan membahayakan nyawanya. Aku tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, karena sudah menemukan sumber masalahnya. Selanjutnya adalah menghilangkan pengaruh sisa arwah ini. Selama masalah sulit ini bisa diatasi, aku akan menjadi seorang jagal, menyembelih ratusan babi, sapi, dan kambing, menggunakan metode pemurnian darah untuk menerobos ke alam Qihai. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara guru Mochi dari dalam panji 10.000 arwah. Set, tahan napas dan tenangkan dirimu. Meskipun aku bingung, tapi aku tetap patuh menahan napas. Tepat pada saat ini, langit dilintasi oleh seberkas cahaya yang cemerlang. Setelah cahaya cemerlang itu menghilang di cakrawala, aku baru mendengar Mochi berbicara lagi. Sudah, aku segera bertanya pada guru, ada apa dengan bintang jatuh itu? Tapi di luar dugaanku, nada bicara Mochi menjadi sangat berat, tidak seperti biasanya. Mana ada itu bintang jatuh? Itu adalah cahaya pedang dari sekte lurus nomor 1 di dunia, sekte Qinghe. Orang yang bisa terbang dengan pedang setidaknya adalah seorang kultivator alam Tongsuan. Hanya dengan tatapan mata saja bisa memenggal kepalamu. Aku langsung mengerti, aku hanya bisa menunggu dalam diam sampai fajar. Tapi tidak melihat bintang jatuh kedua melintas. Sementara serigala penyendiri berkaki tumor itu ki dan darahnya masih melimpah. Bahkan kaki tumornya pun sudah sembuh sebagian besar. Aku tersenyum pada serigala liar itu. Kelak jika aku berhasil dalam kultivasiku, kamu akan berjasa besar. Selesai bicara dia melemparkan sisa pil darah serigala sebagai tanda terima kasih. Lalu berjalan dengan langkah besar menuju kuil bobrok. Asalkan bisa menyingkirkan sisa jiwa binatang buas di dalam darah jantung, aku bisa berkultivasi menggunakan darah binatang buas itu. Bagi orang lain ini mungkin adalah hal yang membingungkan. Tapi aku sudah memikirkan banyak cara. Sebelumnya demi melindungi jiwa spiritual guru, aku mendalami panji 10.000 jiwa selama beberapa bulan. Pemahamanku tentang jiwa spiritual bahkan lebih dalam dari guru. Inilah keuntungan dari menggali hingga ke akarnya. Jika kamu memahami prinsip di baliknya, tentu kamu bisa menarik kesimpulan untuk kasus lainnya. Beberapa hari berikutnya, aku membenamkan diri sepenuhnya di tumpukan buku. Sesekali aku menggambar berbagai rune berulang kali di tanah. Zhao Hezu bangga telah membaca ribuan gulungan kitab. Tapi dia sama sekali tidak mengerti simbol-simbol ini. Namun keadaan obsesiku tidak berlangsung terlalu lama. Pada hari kelima setelah pedang terbang itu menghilang, aku tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Akhirnya berhasil juga. Jalanku telah sempurna. Begitu suaraku berhenti, aku langsung berjalan ke kuali untuk menyalakan api dan menuang minyak. Menuangkan semua darah serigala yang terkumpul ke dalam kuali. Mulai memurnikan pil obat. Seiring menyebarnya bau amis yang pekat, Zhao Hezu bergegas membawa istri dan anaknya lari keluar dari kuil bobrok. Meninggalkanku sendirian sibuk di dalam. Aku memurnikan pil darah binatang buas sesuai dengan cara sebelumnya. Tapi kali ini aku tidak langsung memasukkan pilnya ke dalam labu, melainkan mengeluarkan panji 10.000 jiwa. Kemudian aku menggigit ujung jariku dengan keras. Menggunakan darah sebagai tinta, menggambar banyak rune di atas panji itu. Energi spiritual di dalam tubuhku mulai terkuras dengan cepat. Wajahku seketika pucat pasi seperti kertas. Tapi aku tetap mengertakkan gigi dan bertahan sekuat tenaga. Ratusan rune berhasil kugambar dengan akurat. Saat goresan terakhir dari rune terakhir selesai dengan sempurna, aku menopang tubuhku yang lemah, menumpahkan sebotol labu pil darah binatang buas ke atas panji 10.000 jiwa. Detik berikutnya, terlihat cahaya berkelap-kelip keluar dari dalam pil. Lalu semuanya diserap oleh panji 10.000 arwah. Aku sangat gembira hingga mengepalkan kedua tanganku. Berhasil, inilah sisa-sisa arwah binatang buas di dalam pil darah binatang. Tapi belum lama aku merasa senang.
Tiba-tiba terdengar raungan marah Mochi dari dalam Panji. Kau berani menggunakan gurumu sebagai umpan. Namun aku menjawab dengan nada lemas. Guru, muridmu ini benar-benar tidak bisa mengumpulkan bahan untuk Panji 10.000 arwah yang kedua. Anda jangan marah dulu guru. Sisa-sisa arwah ini bagi Anda hanyalah bagaikan angin sepoi-sepoi yang membelai wajah. Sebenarnya Mochi bukannya takut pada sisa-sisa arwah ini. Dia marah karena aku bertindak dulu baru melapor. Dia melampiaskannya dengan menghancurkan arwah binatang itu hingga tercerai-berai. Setelah memastikan arwah binatang dalam pil darah telah dibersihkan, aku baru dengan hati-hati memasukkan pil itu ke dalam labu. 3 hari kemudian, melihat binatang buas yang meminum pil darah yang baru baik-baik saja, bahkan Mochi pun tak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Anak ini benar-benar berhasil memecahkan masalah metode pemurnian darah. Banyak ilmu rahasia di jalur iblis yang kekuatannya luar biasa, tetapi sulit dilatih karena membutuhkan banyak darah manusia. Sekalinya bisa digantikan dengan darah hewan ternak. Bukankah itu berarti bisa digunakan sepuasnya? Tapi Mochi kembali berpikir, jika begini, apakah yang dilatih ini masih jalur iblis? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan guru. Aku malah pergi keluar kuil yang rusak, dan mengatakan sesuatu yang hampir membuatnya kencing di celana. Guru, aku mau pergi ke Kabupaten Cui. Mochi tak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Apa kau sudah gila? Di Kabupaten Cui sekarang ada iblis yang menyamar sebagai pendekar dari Sekte Pedang Qinghe. Mencari anak laki-laki dan perempuan di mana-mana. Terlebih lagi beberapa waktu lalu cahaya pedang Qinghe itu jelas-jelas mengarah ke Kabupaten Cui. Kabupaten Cui saat ini menjadi tempat berkumpulnya para pendekar lurus dan sesat. Sangat berbahaya, namun penjelasanku langsung membuat guru terdiam. Khasiat pil darah binatang jauh lebih rendah dari pil darah manusia. Aku sangat membutuhkan banyak darah binatang untuk membuat pil. Di sekitar sini hanya Kabupaten Cui yang paling ramai yang bisa memenuhinya. Tapi Mochi tetap mengingatkan dengan cemas. Kalau kau membawaku, Panji 10.000 arwah ini adalah bukti kuat identitasmu sebagai kultivator iblis. Begitu bertemu dengan kultivator dari Sekte Pedang Qinghe pasti akan mati. Mochi benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana caranya aku bisa mengelabui para kultivator pedang itu. Tapi dia sama sekali tidak menyangka. Aku malah mengusulkan untuk menitipkannya pada keluarga Zhao Hezu. Setelah kultivasiku berhasil di masa depan baru akan mencarinya lagi. Mochi terdiam untuk waktu yang lama. Sepertinya sudah menerima perpisahan ini. Aku baru saja hendak menghiburnya. Tapi tiba-tiba aku mendengar Mochi mengucapkan kalimat yang aneh. Oh, ini hanyalah seorang iblis kecil yang baru keluar sarang. Belum tiba waktunya untuk lulus dari perguruan.